qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ya Musa wa auhallahu ila Musa alaihi salam. Ya Musa qul lidh-dhalimina la yadhkuruni fa innahum idza dzakaruni adkuruhum bil la'nah li'anni alaitu ala nafsi an adkura man dzakarani ila akhir ma qala radhiyallahu anhu arda. Wa auhallahu, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, qul lidh-dhalimina, katakan kepada orang-orang yang zalim, la yadhkuruni, jangan berzikir kepada aku, jangan mengingat aku. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim, idza dzakaruni, jika mereka berzikir kepada aku, adkuruhum, maka aku akan mengingat kepada mereka, akan berzikir kepada mereka, menjawab daripada zikir mereka bil la'nah, dengan balasan laknat. Kenapa? Li'anni, karena sesungguhnya aku alaitu, sudah berjanji, ala nafsi, terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, an adkura man dzakarani, aku akan menyebut orang yang berzikir kepadaku. Apa maksud daripada wahyu Allah ini? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengatakan kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu siapa sih? Orang yang zalim itu ada yang zalim, yaitu baik zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena menggunakan anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan apa? Zalim. Karena perbuatan-perbuatan dosa, maka itu disebut kezaliman. Apalagi dosa yang paling besar, itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kesyirikan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah kezaliman. Dikatakan, Allah mengatakan apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat agung, sangat besar. Berarti zalim itu adalah juga bagi orang yang melakukan maksiat, mengajak anggota tubuhnya dia untuk maksiat kepada Allah, itu dikatakan kezaliman. Atau kezaliman itu juga bisa terjadi kepada sesama manusia, itu seperti merampas hak mereka atau tidak memberikan daripada hak mereka. Merampas hak mereka atau tidak memberikan hak kepada mereka sesuai dengan haknya, itu juga dikatakan apa? Zalim. Apapun yang sifatnya zalim, apapun yang sifatnya zalim, Allah mengatakan kepada orang yang zalim apa? Tadi qul lidh-dhalimin, katakan wahai Musa kepada orang-orang yang zalim, la yadhkuruni, jangan berzikir kepada aku. Artinya apa? Bukan waktunya berzikir. Kalau dia melakukan kezaliman, ya harusnya dia apa? Melepas kezaliman dulu. Jangan sibuk, gampangannya gini, jangan sibuk bikin maulid, jangan sibuk kamu untuk apa? Banyak berzikir atau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak untuk apa? Beristighfar. Kenapa? Karena kezaliman itu dosa antara dia dengan makhluk, tidak bisa diampuni kecuali dengan dia bertobat kepada Allah kecuali dia dengan apa? Melepaskan daripada kezaliman daripada saudaranya. Karena itu apa? La yadhkuruni. Karena apapun yang sifatnya zalim, ya Allah mengatakan apa kepada orang yang zalim ini? La yadhkuruni, jangan banyak hanya berzikir kepada aku. Bikin acara-acara, ya, tapi tetap berbuat zalim, sia-sia. Itu semuanya adalah apa? Sia-sia. Karena itu
kalau itu seandainya perbuatan zalim kita lakukan berupa harta, seandainya kita ambil hak orang lain, harta orang lain, cara untuk supaya kita sebelum berzikir kepada Allah, kembalikan itu harta yang kita ambil daripada saudara kita. Kalau itu adalah mungkin pencemaran nama baik, ya kita bersihkan namanya. Ketika seandainya kita memfitnah orang, ya kita klarifikasi, kita kita katakan dengan jujur bahwa itu adalah fitnah. Baru setelah itu berzikir kepada Allah. Jangan masih dia melakukan kezaliman, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu qul lidzalimin, katakan wahai Musa kepada orang-orang yang zalim, la yadkuruni, jangan berzikir kepada aku. Kenapa? Karena fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim itu ketika masih berbuat zalim, idza dzakaruni, jika dia berzikir kepada aku, adkuruhum bil la'nah, aku akan menyebut mereka dengan laknat. Bukan tak balas dengan rahmat. Sebetulnya Allah merintahkan kepada kita fadkuruni adkurkum, berzikirlah kamu kepada aku, ingatlah kamu kepada aku akan mengingat kamu. Allah mengingat kita dengan apa? Ketika kita berzikir kepada Allah, birrahmah wal ma'una wal fadl, Allah akan memberikan rahmat kepada kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, Allah akan memberikan keutamaan, kemurahan kepada kita ketika kita berzikir kepada Allah. Tapi bagi orang yang zalim, jangan. Daripada ketika kamu berzikir kepada Allah tapi kamu melakukan kezaliman, Allah akan menyebut kamu, Allah akan mengingat kamu bukan dengan rahmat tapi dengan laknat. Karena itu jangan sibuk untuk berzikir dulu. Ya, orang zalim ya bukan mendapatkan rahmat dari Allah tapi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kezaliman ini jangan sampai kita lakukan. Ya, karena kezaliman itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa sih kekuatan manusia ini? Ya, kadang-kadang ya orang itu merasa dirinya kuat sampai melakukan kezaliman, merasa dirinya berkuasa sampai melakukan kezaliman. Apa kekuatan manusia ini apa? Kadang-kadang dengan seekor nyamuk aja mati kok. Dengan seekor nyamuk banyak kan orang yang meninggal karena demam berdarah. Banyak orang yang karena meninggal gara-gara lalat. Itu juga dikatakan penyebab daripada tipes itu. Itu juga karena lalat. Ya, banyak orang yang meninggal karena tipes. Kadang-kadang dengan hal yang sepele meninggalnya, gitu sombong. Gitu dia merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya kuat sampai berani mendolimi sesama muslim, mendolimi orang yang lemah, mendolimi orang yang tidak berdaya. Apa kekuatan manusia hadirin? Karena itu jangan sampai kita berbuat zalim. Manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Karena itu jangan berani berbuat zalim. Karena Karena yang maha kuat akan marah, yang maha berkuasa akan murka. Kenapa? Karena kita berbuat zalim. Jangan berani-berani mengisi bumi ini dengan perbuatan daripada kejahatan yang kita lakukan. Jangan. Kalau kita pikir berzikir kepada Allah itu sebetulnya bagus ya. Berzikir kepada Allah itu adalah perbuatan yang baik, bagus sebetulnya. Tapi di dalam berzikir itu ada adabnya. Di dalam berzikir ada adabnya. Di antara daripada adab berzikir yaitu kita bereskan urusan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada salah terhadap Tuhan kita. Karena itu ketika kita mau mau ibadah, dianjurkan untuk istighfar. Setelah ibadah pun dianjurkan untuk istighfar. Kita mau beribadah, mau sholat, ya istighfar dulu. Setelah sholat ya istighfar lagi. Kenapa kok kita sebelum sholat melakukan ibadah kok kita istighfar? Setelahnya juga kita melakukan istighfar. Karena sebelum kita melakukan ibadah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya supaya Allah membersihkan dosa kita dan kita menyesali daripada perbuatan dosa.
Adapun setelahnya kita tetap beristighfar setelah beribadah, padahal kita sudah ibadah, tapi kok tetap istighfar? Ya karena kita merasa apa, ibadah kita kurang apa? Kurang maksimal, kurang sempurna, mungkin kurang dalam ikhlasnya, mungkin kurang dalam hudurnya hati kita. Karena itu kita beristighfar ketika setelah kita melakukan ibadah. Dan begitulah kita seharusnya. Di antaranya ya berzikir, tata cara kita, ya syarat kita berzikir kepada Allah, yaitu apa? Ya tadi itu jangan mendolimi orang lain. Kenapa? Kalau kita berzikir kepada Allah tapi kita saat itu juga mendolimi orang lain, bukan Allah membalas kita dengan rahmat, tapi apa? Allah akan membalas kepada kita dengan apa? Laknat. Karena itu janganlah manusia ini yang lemah ini apa? Sombong, congkak. Kadang-kadang kalau kita ya orang itu seharusnya apa? Merasa dirinya lemah, merasa dirinya itu apa? Merasa dirinya itu adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Ya. Kalau kita merasa congkak, merasa sombong, merasa hebat, maka kita akan jatuh nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya kita. Itu orang harus merasa selalu bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku itu selalu bersama orang yang merasa apa? Patah hati karena aku. Patah hati karena tidak apa hatinya karena aku. Artinya apa? Merasa selalu bersalah, merasa selalu berkurang, merasa selalu dia apa? Kurang ibadah, merasa banyak dosa. Katanya Pak, aku bersama dia, orang-orang yang seperti ini. Bukan malah orang yang merasa banyak ibadah, merasa ya dia bangga dengan ibadahnya. Bukan. Allah justru enggak bersama orang-orang seperti ini. Malah dia nilainya apa? Jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu merasa apa? Bersalah, merasa kurang, perlu ampunan Allah, perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita jalan malah bedadak-bedetek ya. Wah, jalannya seperti ya yang memiliki jalan sampai semua orang minggir semuanya. Ya, kemudian pukul sana pukul sini, bukan itu. Ya manusia itu harus apa? Merasa rendah hati. Ya, orang-orang seperti itu ternyata apa? Ternyata dikasih sakit sedikit, stroke, tidak mampu apa-apa dia. Waduh, kalau berbicara semuanya disalahkan. Caci maki sana, caci maki sini, menghina sana, menghina sini. Ternyata ya mulutnya dikasih perot sedikit sudah tidak bisa bicara dia. Apa ya manusia ini apa? Manusia ini lemah. Karena itu jangan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita apa? Merasa kuat. Karena itu jangan mendolimi siapapun. Jangan mendolimi kepada siapapun. Sekalipun ya dia berzikir kepada Allah, orang yang mendolimi tadi itu, maka Allah bukan membalas dengan rahmat, tapi apa? Allah akan membalas dengan laknat. Apa sih laknat itu? Laknat itu apa sih? Laknat itu at-tardu min rahmatillah, diusir, dijauhkan daripada rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang sudah kena laknat seperti sahabat iblis, tidak mungkin masuk surga. Yang sudah mendapatkan laknat dari Allah, tidak mungkin masuk surga. Kan itu kita tidak boleh melaknat orang kan? Tidak boleh kita melaknat siapapun kecuali kalau dia sudah dipastikan pasti masuk neraka. Seperti Abu Jahal seandainya sudah dinas pasti masuk neraka, tidak apa-apa kita mengatakan laknat. Abu Lahab seandainya nggak apa-apa kita mengucapkan laknat, sudah pasti masuk neraka. Seperti iblis, nggak apa-apa kita laknat. Iblis laknatullah, nggak apa-apa. Tapi kalau kepada orang lain, sekalipun orang kafir, belum tentu dia masuk neraka. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin dia di akhir hidupnya Allah berikan hidayat masuk Islam. Ternyata dia mendapatkan hidayat masuk Islam sehingga dia mendapat apa? Dia tidak dikatakan apa? Masuk neraka. Ternyata dapat rahmat Allah. Karena itu kita nggak boleh melaknat siapapun kecuali orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Mal'un fulan, mal'un seperti wiritan kadang-kadang orang. Nggak boleh. Karena apa? Laknat itu tordun an rahmatillah. Siapa yang berhak untuk menolak daripada rahmat Allah? Berhak untuk
mencegah untuk dapat rahmatnya Allah? Ya Allah sendiri, bukan hanya kita itu. Ya kita justru butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu, siapa sih yang hidup di dunia ini yang tidak butuh rahmatnya Allah? Siapa? Kita butuh rahmat Allah. Bisa selamat di kubur tanpa rahmat Allah? Bisa? Nggak bisa. Kita ingin selamat di kuburan ya dengan rahmat Allah. Kita bisa selamat di akhirat, kita bisa masuk surga karena rahmat Allah, bukan amal kita. Amal kita ini kalau dibandingkan dengan nikmat Allah nggak ada apa-apanya. Karena itu nanti di hari kiamat ada orang yang dia mengandalkan amal ibadahnya 500 tahun jihad fisabilillah. Kemudian dikatakan masuk surga kamu dengan rahmatku, kata Allah SWT. Ternyata dia mengatakan, ya Allah, kok dengan rahmatmu? Bal bi amali, bukankah dengan amalku ya Allah? Ya dia berpikir 500 tahun ya ibadahnya untuk jihad tok. Dia berpikir itu bisa menyelamatkan dia daripada api neraka, bisa memasukkan berhak untuk masuk surga. Oh, kamu menganggap itu adalah karena amal kamu. Itu kamu menganggap adalah karena apa? Karena ibadah kamu. Ya sudah, ayo malaikat timbang. Ditimbang akhirnya. Ditimbang hanya kenikmatan mata tok, diambil satu, ditaruh satu timbangan. 500 tahun jihad ditaruh. Ternyata masih berat daripada nikmatnya mata. Belum nikmat yang lain. Masih nikmat mata ini. Belum nikmatnya telinga, belum nikmatnya daripada mata yang lainnya, belum nikmatnya mulut, belum nikmatnya banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah, enggak sanggup kamu bisa menghitungnya. Nikmat Allah banyak. Semua yang kita dapatkan nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang telah datang kepada kamu nikmat Allah, enggak ada usaha dari kita. Enggak ada yang usaha dari kita, semuanya nikmat Allah. Mulai kita dilahirkan sampai kita dimatikan, semuanya penuh adalah nikmat Allah. Karena itu ya kita masuk surga pun ya bukan dengan amal kita, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya pernah Nabi mengatakan la yadkhula ahadun ya al jannata bisababi amalih. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena sebab amal perbuatan ibadah dia. Ada? Enggak ada orang yang masuk surga karena amal perbuatannya. Mereka bertanya para sahabat, wala anta ya Rasulullah? Walaupun engkau ya Rasulullah masuk surga bukan karena amalmu? Kata Nabi SAW, wala ana. Juga aku bukan karena amalku aku masuk surga, tapi apa? Illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, ya kecuali Allah sudah menjanjikan rahmat kepada aku. Ternyata apa? Semuanya masuk surga karena rahmat Allah. Bahkan Nabi pun ya masuk surga karena sudah ada janji rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita jangan merasa banyak amal, kita jangan merasa kita banyak amal kemudian pantas untuk masuk surga. Nabi sendiri kok, Nabi adalah paling banyak amalnya, Nabi paling abid, paling ahli ibadah. Tapi apa? Nabi masih mengatakan ya tidak ada yang masuk surga karena amalnya, bahkan aku sendiri, kata Nabi SAW. Tapi ternyata apa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita merasa apa? Merasa kita banyak beramal dan kita merasa pantas untuk masuk apa? Masuk surga. Kalau kita lihat hadirin, keadaan nanti itu di hari kiamat sangat menakutkan. Mulai kita meninggalkan dunia ini sampai di hari kiamat menakutkan semuanya. Bagaimana nanti ketika apa? Hari kiamat. Ketika hari kiamat ya semua akan hancur. Semuanya akan hancur. Keadaan sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Kemudian keadaan sebelum daripada kiamat, ketika adanya tanda-tanda kiamat seperti Dajjal, adanya Jud wa Ma'jud, menakutkan semuanya. Belum nanti ketika kita seandainya meninggal ya bertemu dengan malaikat Israel, menakutkan, mengkhawatirkan, sakit dan menakutkan. Kemudian nanti apalagi ketika apa? Neraka, tentunya itu lebih menakutkan. Belum nanti adanya hisab.
Ya, daripada apa perhitungan daripada amal perbuatan yang kita lakukan itu semuanya, ya itu semuanya kejadian adalah luar biasa menakutkan. Terus apa yang bisa kita andalkan daripada amalan kita bisa menyelamatkan itu semuanya? Menyelamatkan daripada Israel, menyelamatkan daripada hisab, menyelamatkan daripada semuanya keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan tadi itu. Tidak ada. Karena itu kita semuanya ini melakukan amal ibadah adalah mengharap rahmat Allah. Kita banyak beribadah untuk apa? Kalau memang tidak bisa untuk menjamin kita untuk bisa selamat daripada api neraka masuk surga. Tujuan kita beribadah mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah. Bukan untuk apa? Untuk beli surga. Bukan untuk beli kenikmatan di surga. Bukan untuk beli kenikmatan di kuburan, bukan. Apa nilai ibadah kita? Manusia aja tidak ada yang mau membeli ibadah kita. Mau seandainya, ya seandainya ada orang mengatakan aku mau sholat 100 rakaat, ayo hargai berapa? Sholat tuh, siapa tinggal hargai? Manusia aja nggak mau kok membeli daripada ibadah kita. Ya, tapi kita beribadah itu semuanya karena kita melaksanakan perintah Allah, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga Allah ridho terhadap kita. Dan itu yang kita butuhkan, itu yang kita harapkan. Karena itu ya jangan kita bangga diri dengan amal perbuatan kita, jangan kita merasa banyak beramal di atas dunia. Orang yang zalim tadi itu pun ya, tadi dikatakan kul lidzalimin la yadkuruni fa innahum idza dzakaruni adkuruhum bil'ana. Jangan katakan wahai Musa kepada orang-orang yang zalim, jangan mengingat aku, jangan berzikir kepada aku. Karena kalau dia masih berbuat zalim, jangan berzikir kepada aku. Kenapa? Kalau dia seandainya berzikir kepada aku akan mengingat dia, aku akan menyebut dia dengan laknat. Karena itu, ya orang yang zalim tadi sekalipun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat inilah adalah yang sangat kita butuhkan. Bukan kita nanti kadang-kadang ya buat acara maulid, kita sedekah, kemudian kita sudah merasa adalah orang yang selamat daripada apa? Selamat daripada laknat Allah. Kalau kita masih berbuat zalim, ya kalau kita beramal sia-sia. Berhenti daripada kezaliman dulu. Berhenti daripada kezaliman baru beramal. Atau bareng berhenti daripada kezaliman langsung beramal. Itu baru amal kita akan diterima. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan menerima mengingat kita dengan apa? Dengan rahmatnya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan-jangan berani kita berbuat zalim, jangan berani berbuat maksiat, jangan berani berbuat dosa, jangan menyakiti sesama muslim, jangan kita berani merampas hak orang lain, ya, hak orang muslim. Hormati siapapun, setiap orang muslim. Perhatikan orang-orang yang lemah, ya, perhatikan fuqara wal masakin, ya, cintai anak-anak yatim. Nah, itu baru dengan kita melakukan tadi ibadah-ibadah tadi itu, baru kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kita melakukan hal-hal tadi ini, cinta terhadap anak yatim, perhatian dengan fuqara wal masakin, kita perhatian dengan orang-orang yang lemah. Siapapun yang membutuhkan kita bantu. Dengan kita banyak melakukan ibadah seperti ini, melakukan banyak perbuatan baik, maka apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang banyak berbuat baik. Itu tujuan kita. Ternyata apa? Perbuatan baik kita tujuannya untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena itu kejar ini rahmat Allah. Jangan sebaliknya, malah kita mendolimi orang, mengambil hak orang lain, mengambil haknya anak yatim, merampas ya haknya orang, kita mendolimi orang yang lemah, orang yang membutuhkan minta bantuan kita tidak kita bantu, malah kita menginjak-injak mereka. Ini orang-orang yang berbuat zalim. Ya ternyata orang yang berbuat zalim kalaupun berzikir kepada Allah tidak diterima oleh Allah, malah dilaknat. Apalagi sudah berbuat zalim, tidak banyak ibadah, tidak ono ibadah, dia tidak melakukan berzikir kepada Allah, ya tentunya ini akan lebih jauh. Karena itu jangan sekali-kali ya berhati-hatilah
ya kita daripada perbuatan zalim. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Dikatakan oleh Nabi SAW, ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan membuat kegelapan di hari kiamat. Kalau orang di dalam kegelapan, kerasan nggak dia? Seandainya di sini lampu mati, walaupun pada makanan nikmat, walaupun apa, mati lampu ndak hidup-hidup, sumpek. Kita di dalam rumah kita banyak makanan, banyak semuanya, tapi mati lampu, ndak enak. Apalagi dzulumat, kita sudah masuk ya di malam hari, dimasukkan dalam rumah yang gelap, dimasukkan ruangan lagi yang lebih gelap lagi, dimasukkan lebih ruangan yang lebih kecil lagi, lebih gelap lagi. Ya orang seperti ini ya mungkin akan stres ya. Di hari kiamat, orang yang berbuat zalim dzulumat yaumul qiyamah. Ketika masuk kuburan dia dapatkan kegelapan. Ketika dia nanti di hari kiamat kegelapan, semuanya kegelapan. Gak ada setitik cahaya pun yang dia dapatkan. Artinya apa? Semuanya menakutkan, semuanya adalah balasan yang dia akan membuat dia akhirnya apa? Menjadi orang yang sengsara nanti di hari kiamat. Karena itu kalau kita masih melakukan kezaliman, ya bertobat kepada Allah. Kemudian apa? Bereskan urusannya sebelum kita apa? Meninggal dunia, sebelum kita meninggalkan daripada dunia ini, ya lakukan apapun yang menjadi hak orang lain, kembalikan, minta maaf daripada hak yang kita rampas daripada orang lain. Karena itu ini kezaliman ini sangat berbahaya, karena memang semua dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertobat. Dosa sebesar apapun, Allah Maha mengampuni dosa. Sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau itu dosa kita dengan hamba Allah. Kecuali kita berdosa dengan sesama makhluk, tidak akan bisa diampuni walaupun kita sujud sampai benjut sekalipun. Kita walaupun berzikir sampai lede mulut kita, tetap gak akan bisa diampuni kecuali kita minta ridhonya, kita mengembalikan haknya, atau kita minta maaf kepada dia. Karena itu bahaya. Jangan sampai mendolimi sekecil apapun terhadap hamba Allah yang baik terhadap sesama dia. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada saudara kita. Bahaya ya, karena apa? Karena itu semuanya akan menjadikan kita sengsara nanti, gak akan diampuni oleh Allah SWT walaupun kita ahli ibadah. Karena itu ya urusan yang bersama dosa kita sesama makhluk jangan sampai kita biarkan begitu saja sampai akhirnya kita belum sempat untuk meminta maaf, belum sempat mengembalikan haknya, akhirnya kita harus meninggalkan dunia. Nanti di situ akan selanjutnya akan ada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya yang lainnya. Tadi ini kepada Nabi Musa. Berapa itu? Banyak itu ya, wahyu Allah kepada Nabi Musa ada beberapa hal. Nanti di situ ada kepada sebagian nabi-nabinya, kemudian kepada Nabi Daud dan selanjutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.